Buriani tuhatta adorang solta mulai parminggota sadarion hami salhu parhalado HKBP Jalan Lejen Suprapto pasahatot tabe horasma dihamu salhutna. Horasma nang dihamu saluhut parhalado nami. Tongodo hita mengadopi hamaolon alani panosa ni pandemik virus COVID-19 sia. Nama bahen marsahit torop jolma sahatuna aguan hosa tung balgado pangurtatna pola satu ekonomi lapangan kerja dohot hubungan sosial di partikianido naing pakilahlahonota pakokok mi Tuhani ibana do pargogo na sohatu dosan tapangasahom ma ibana asa dipature pardalanan ningolutta molo Jahoba pangurupi di ngolutta dapot tamahaluaon nama bahen hita marolopolop songon goar ni minggu sadarion minggu jubilate namar lapatan marolopolop tude batama ale sadok bangsoon nuaing nungarade di hita partikian lahom madohoti parmingguan marhite media online atong tapahibul maroha do pikirata taparade madirita lahom mamuji pasangap debata jala marsaringar maswaratas yang ganuk bagas tabe uduk jala tongam mahita marsoba diadopanna martangiang nahohom mahita saluhutna. Amin. Tapuji matu hatta sian olopolop doh las nirohata taedehomma ya Allahku hatiku sungguh. Hatiku sungguh heran melihat ciptaanmu yang besar di jagat raya bintang gemerlapang memuliakan namamu Tuhan maka jiwaku memujimu sungguh besar
Mar hite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Marolop-olop tu debata maho ale sadok tanoon, edeho kamu ma hamuliaon de goarna, marmulia bahen hamu puji-pujianna, dok hamu madok debata, tung nasokal doa ka pabahenamu, binahen ni hinatibul ni gogom, ikom marsoba tuho akka musum. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Nama dok mauliate do hami tuho. Ala di papatar ho doho tu akka si pelebegu. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si maroham. Saya payam madihami rodi pinopar nami. Barita naulii. Jala pararak ma itu salu bangso. Asa bisar sodang ni hasangapomi. Doh dia kana hudul di haholomon, doh di linggoman ni hamatean, mar hite-hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata, patik parjolo doho lapatanna, audo Jahoba debatam, ninna debatatta, dan jadi marakup ahu bahanommu debatam, dia do lapatan nii, odo, ikon ubiar rohata, jala humolong, jala upos mida debata, asamida nasana adong, ima sahakna, atong rak mangido gogo mahita tu Tuhan debata, laho mangulahon naho bar tu patik nai. Ale Tuhan debata, sai parugoi mahami, mangulahon naho bar tu patik mi. Amin.
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habang sahabadiomi, manopo ti jala mangangguk ko dosa nami, masay jot warsay hami ho marhite-hite pikira dot hata, doho pabahenan nami naruay, daku haholongi hami ho siyan nasa roha nami, doho nasa ate-ate nami, doho nasa todi nami, doho nasa gugo nami, nang dongan nami, dang doso diri nami hubahek kami, dibaheni, tama do rimasmu jala uhumamu hami tuhamate yan salileng nilileng nai, alay na mapor sumahamin waing tuasi ni roham na godangi, mangido siyan nasa roha nami hasesani dosa nami saluhu na, sayurupi mahami, paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si Pangulu hami, dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan, saya si maroham di hami halak na dangolon. Amin. Tabigima hata baga-baga, taringot tu hasesan ni dosa. Para si roha jala pardengga basa do Jahoba, labat tarimas jala para si roha godang. Dang dibahet tu hita hobar tu akka dosata. Jala dang dibaloso tu hita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini roha ni amama mida akka anakna. Asini roha ni Jahoba dia kana makabiari ibana. Hasanga pemadi debata na digijang. Amin. Amin. Bersinar baginya
Nabigema hatani debata turpu di hari mingguon. Imasya surat ni Apostel Paulus tuhuria Efesus bidu 5 ayat 15 sahat rodi ayat 20 sada. Atong mana mahamu mamereng mana kasih parulau muna songon akana marroha unang masongon akana hurang roha. Parhaseang hamu matiki ay hari hasusahan donuain. Di baheni unang magabe mau to hamu alayat tusi hamu manang dia lomoni rohani Tuhani. Unang na mabuk hamu bahenoni anggur ay hamagoan do di bagasani alay gokton di mahamu. Hatahon hamu ma sama hamu aka edde pesalmen aka edde puji-pujian dohot edde partodion eddehon jala puji hamu ma Tuhani di bagasan rohamuna. Manotong mahamu mandok mauliate siala saluhutna tu debata ama di bagasan goarni Tuhata Yesus Kristus. Masioloa mahamu siap biar ni rohamuna mida Kristus ima sahatna. Martua doakan atu mangion hatani debata jala nau peopsa. Amin. Tahati dakko maha porsiau tai, songonani hati dakko ni dongata saha porsiau disadok portibion, rak mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo na sohatu dosan, natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siatot di porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhatta na tumaon na bernit, di panghuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubuan na torudung di tanom, na mulak mangolu di hari patoluhon, na manaik tu surgo, lahundul tu siam debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana, pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia, jal adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akka na badia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging halak na mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin.
Shalom, Warta Jemaat hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020. 1. Buku Ibadah Renungan Pelita. Diumumkan kepada semua warga jemaat bahwa buku Renungan Ibadah Pelita telah terbit edisi Mei, Juni, dan disalurkan melalui Sintua Week. 2. Surat Pastoral Preses. Surat Pastoral Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta tertanggal 22 April 2020 terkait pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar di Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut. 1. Ibadah Minggu dilaksanakan sampai tanggal 24 Mei di rumah masing-masing menunggu perkembangan selanjutnya. 2. Ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kamis tanggal 21 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang ketiga, himbauan. Sehubungan dengan penyebaran pandemi COVID-19, maka kami menghimbau seluruh jemaat. 1. Tetap bertekun di dalam doa di rumah masing-masing. 2. Melaksanakan ibadah minggu bersama keluarga, memakai ibadah yang disediakan gereja kita melalui online dan tertib acara yang telah dicetak. 3. Pertanyaan wilayah dan sermon kategorial dilaksanakan di rumah masing-masing. 4. Persembahan setiap ibadah minggu atau kategorial supaya ditransfer ke rekening gereja kita. Yang keempat, dompet peduli bencana COVID. Gereja kita telah menyalurkan bantuan kepada jemaat kita 261 kakak sesuai kriteria yang telah ditentukan. Penyaluran bantuan akan tetap berjalan. Untuk itu dimohon kepada semua jemaat berpartisipasi memberikan donasinya melalui rekening di atas. Kami Majelis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua jemaat yang berpartisipasi. Yang kelima, laporan dompet peduli korban COVID-19. Posisi warta jemaat sampai tanggal 3 Mei 2020 adalah sebagai berikut. 1. Saldo per warta tanggal 26 April 2020 sebesar Rp49.638.027. 2. Penerimaan sampai dengan 30 April 2020 sebesar Rp9.350.000. Saldo tertanggal 3 Mei 2020 sebesar Rp58.988.027. Demikian warta jemaat ini disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Horas. Ada sukacita Manginang? Gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Manginang, pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai khotbah yang tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 31 sampai dengan ayat 36. Mari kita baca firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai
di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin. Pujilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, telah sebulan lebih kita mengadakan ibadah di rumah kita masing-masing. Banyak hal yang kita alami, yang kita dapat ketika kita hanya diperbolehkan beraktivitas di rumah saja. Mungkin saja ada yang merasa mulai bosan hanya berdiam diri di rumah saja. Mungkin saja mulai bosan hanya makan di rumah, bagi yang sering makan di luar. Mungkin saja mulai bosan hanya berdoa di rumah. Mungkin mulai bosan hanya beribadah di rumah. Mungkin saja sudah rindu bertemu dengan teman-temannya di sekolah, di kantor, persekutuan di gereja. Kerinduan itu bisa saja terpuaskan bagi sebagian orang hanya lewat WA-an ria. Mungkin bisa terpuaskan dengan video callan atau handphone ria. Tetapi bagi sebagian orang, hal itu tidak bisa melepas kerinduan berkumpul, bersekutu bersama dengan orang lain. Memang banyak hal menarik yang mungkin kita alami ketika kita hanya berada di rumah. Jadi makin pandai masak kue, makin ahli masak makanan. Ada juga yang jadi tukang pangkas rambut dadakan karena takut pergi ke tukang pangkas aslinya. Seperti Amang Pendeta terpaksa dipangkas inang pendeta sudah 2 kali. Ya, lumayan mengirit 70.000 2 kali pangkas. Amang inang, seperti saya sudah 2 kali dipangkas inang pendeta dan lain sebagainya, mungkin kita merasa bosan di rumah. Ada juga yang makin rajin berjemur, makin rajin makan, makin rajin tidur, makin rajin pegang HP. Itu semua pengalaman kita pada masa-masa isolasi akibat COVID-19 ini. Tetapi apapun itu, yang pasti kita semua ada jeritan dalam hati kita masing-masing yang kita sampaikan dalam doa kepada Tuhan, memohon supaya masa-masa ini cepat berlalu. Kita semua menginginkan kebebasan, kita semua menginginkan kehidupan normal seperti biasa. Itu segera diberikan Tuhan melalui hilangnya atau lenyapnya COVID-19 dari muka bumi ini. Amin amang inang. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada minggu ini di masa pandemi COVID-19 ini kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya memperlihatkan kehidupan yang tetap mengagumi Allah dalam segala kondisi dan situasi yang kita hadapi. Rasa kagum itu pasti akan melahirkan hidup yang tetap memberikan sukacita. Sukacita itu akan diekspresikan dengan bersorak-sorai sesuai dengan nama minggu kita hari ini, yaitu Minggu Jubilate. Artinya bersorak-soralah bagi Allah, hai seluruh bumi. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmur 66 ayat 1. Ini juga yang menjadi tema minggu kita pada minggu ini, bersorak bagi Tuhan. Hal bersorak-sorak
mungkin kita akan bisa jumpai di tempat seperti arena olahraga, stadion sepak bola. Sepanjang laga pertandingan, apalagi terjadi gol, semuanya bersorak-sorak, semuanya bergembira. Ada juga sorak-sorai juga bisa kita temukan ketika kita menyambut pejabat negara, presiden, raja datang ke tempat kita, menyambut artis idola kita, penyanyi idola yang datang ke suatu tempat mengadakan konser. Mereka disambut dengan sorak-sorai. Orang akan bersorak-sorai karena ada sukacita, karena ada rasa bangga, karena ada rasa kagum yang luar biasa kepada mereka yang mendapat sorak-sorai. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ternyata alamat sorak-sorai itu dalam teks khotbah ini bukan kepada manusia, tetapi sorak-sorai itu ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Yang kita kagumi bukanlah manusia, yang dibanggakan bukanlah manusia, akan tetapi Tuhan yang kita imani dalam kehidupan kita. Rasa bangga, rasa sukacita, rasa kagum kepada Tuhan seharusnya melebihi rasa kagum kita kepada manusia. Raja Daud mengajak semua orang untuk berjubilate, bersorak-sorak bagi Tuhan. Alasan untuk bersorak-sorai adalah karena begitu luar biasanya perbuatan Tuhan, kasih Tuhan kepada kehidupan umatnya. Jika kita membaca latar belakang kisah sorak-sorai ini adalah karena keberhasilan mereka yang diizinkan Tuhan untuk membawa kembali tabut perjanjian ke tempat yang dibangun oleh Raja Daud di Yerusalem. Tabut perjanjian itu berisikan ke-10 hukum Taurat yang ditulis dalam loh-loh batu. Tabut perjanjian itu juga berisikan tongkat Harun. Tabut perjanjian itu juga berisikan roti manna. Makna dari keberadaan tabut perjanjian ini adalah menandakan kehadiran Allah di mana tabut perjanjian itu berada. Saudaraku, tabut perjanjian ini sudah lama dilupakan bangsa Israel. Artinya mereka sudah melupakan Tuhan. Mereka melupakan kehadiran Tuhan. Hilangnya rasa bangga memiliki Tuhan. Hilangnya rasa kagum akan Tuhan. Ketika itulah Raja Daud mengingat tabut perjanjian dan dia menjemput dari rumah Abinadab. Jika kita baca pada pasal 13 sampai dengan pasal 15. Mereka pun membawa dari rumah Abinadab menuju tempat yang disediakan oleh Raja Daud. Raja Daud bernyanyi sambil menari karena sukacita yang sungguh luar biasa. Si Usa karena memegang tabut perjanjian itu, ketika tabut perjanjian itu hendak jatuh, langsung mati seketika. Itulah karena kekudusan tabut perjanjian itu. Artinya kekudusan Tuhan Allah itu sendiri. Akibatnya Daud menjadi takut. Oleh sebab itu dia membawa tabut perjanjian itu ke rumah Obed-Edom dan tidak langsung ke Yerusalem. Selama 3 bulan di rumah itu, keluarga Obed-Edom sangat terberkati oleh berkat Tuhan. Rumah tempat persinggahan kehadiran Allah menjadi sangat terberkati. Akhirnya setelah 3 bulan tabut perjanjian Allah itu dibawa ke Yerusalem. Setelah dimasukkan ke tempat yang telah dipersiapkan oleh Raja Daud, Daud mempersembahkan kurban bakaran yang sangat banyak sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Daud menyuruh Asaf bernyanyi sambil memuji-muji Allah. Mereka benar-benar bersorak-sorai dalam nyanyian sebagai ungkapan rasa syukur, rasa bangga, dan rasa kagum kepada Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, Raja Daud dengan hati yang bersukacita menunjukkan hidup yang berjubilate, hidup yang bersorak-sorai bagi Tuhan. Ada beberapa alasan Daud berjubilate.
yang seharusnya juga kita pelajari, kita pahami, dan kita teladani dari firman ini. Yang pertama, Daud merasa bangga, terheran-heran, dan terkagum-kagum kepada Tuhan jika tabut perjanjian itu diizinkan Tuhan dibawa kembali ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu menjadi jaminan kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel, jaminan penyertaan dan keselamatan dari Allah kepada umatnya. Hal yang sama kita rasakan saat ini. Kita seharusnya selalu kagum dan berjubilate saat ini. Suatu keheranan bagi kita jika Tuhan masih berada di tengah-tengah kita, jika Tuhan masih mengizinkan kita beribadah saat ini, Tuhan masih mengizinkan kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sebab tidak semua rumah bisa dipakai bebas untuk beribadah. Yakinlah bahwa di dalam rumah kita telah hadir Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kita. Sebab firman Tuhan mengatakan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, hadir di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Tuhan hadir saat ini di rumah kita masing-masing, memberkati kita beserta keluarga kita Amanginang. Sama seperti yang terjadi di rumah Obed-Edom, ketika tabut perjanjian ditaruh di rumah mereka, keluarga mereka sangat terberkati. Hal ini juga menjadi suatu ajakan bagi kita supaya tetap di dalam keseriusan dan kekudusan kita melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Ajaklah Amanginang, semua anggota keluarga kita, saat kita beribadah kepada Tuhan, niscaya Tuhan memberkati kita bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Alasan kedua, Daud merasa bangga dan kagum kepada Tuhan. Sebab suatu keheranan bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Siapakah bangsa Israel itu dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang jauh lebih besar? Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, bangsa yang diperbudak, bangsa yang hidup berpindah-pindah, bangsa yang nomaden. Tetapi Tuhan memilih mereka, menguduskan mereka, dan memberikan tanah perjanjian kepada mereka. Inilah yang membuat Daud bersorak-sorai, berjubilate kepada Tuhan. Amanginang, saudaraku yang terkasih, bagaimanakah dengan kita? Siapakah nenek moyang kita? Apa kelebihan opung kita, nenek moyang kita? Tetapi Tuhan memilih nenek moyang kita menjadi umatnya. Itulah kekaguman kita kepada kasih Tuhan. Selanjutnya, apakah kita masih memiliki rasa bangga menjadi seorang Kristen yang dipilih oleh Tuhan? Atau barangkali sudah ada dari antara orang Kristen yang merasa malu, bahkan terpaksa menjadi seorang Kristen. Tetapi Amanginang, saya pernah dan saya bersuka cita pernah mendengar pernyataan warga jemaat HKBP yang mengatakan, "Tabodobah namar HKBP-on, nungahu parmudarhon HKBP-on." Nikmat rasanya ber-HKBP, menjadi warga HKBP. Di dalam darahnya sudah HKBP. Tentu pernyataan ini timbul dari rasa kagumnya kepada Tuhan yang memberkati hidupnya lewat gerejanya HKBP. Inilah yang memotivasi hidupnya tetap bersuka cita dan berjubilate memiliki Tuhan yang selalu mengasihi dan memberkati hidupnya. Alasan ketiga, Daud bangga dan kagum kepada Tuhan. Daud sendiri adalah orang kecil, seorang gembala domba, bukan keturunan bangsawan. Tetapi kasih Tuhan memilih dan mengangkat Daud menjadi raja Israel, mampu mengalahkan Goliat, manusia raksasa itu. Itu semua hanyalah karena kasih setia dari Tuhan. Itu jugalah alasan kita untuk berjubilate. Kita dapat merasakan nikmatnya kehidupan kita saat ini. Tuhan memberkati
dan mengasihi kita lewat berkat-berkatnya. Ada udara, ada oksigen, ada sinar matahari, ada makanan, ada minuman, ada ciptaan Tuhan yang disediakan bagi kita. Tuhan juga memberikan istri yang baik bagi kita. Tuhan juga memberikan suami yang baik kepada kita. Tuhan juga memberikan anak-anak yang baik kepada kita, memberikan keluarga yang baik kepada kita. Tuhan juga mungkin memberikan pangkat, jabatan, pekerjaan yang baik kepada kita. Mungkin juga kita masih memiliki uang saat ini yang kita simpan. Di luar sana banyak orang yang tidak memiliki uang untuk hanya sekedar untuk makan. Ketika ada yang kekurangan makanan, Tuhan mengutus orang yang berhati mulia membagikan makanannya kepada kita. Semuanya itu membuat kita selalu bersyukur atas kasih Tuhan kepada kita masing-masing. Oleh karena itu, mari semuanya berjubilate. Oleh karena itu, mari semuanya bersorak-sorak kepada Tuhan atas dasar kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selanjutnya ketika kita berjubilate, bersorak-sorak bagi Tuhan, kita mengimani dan menempatkan Allah itu sebagai Raja. Sekali lagi, menempatkan Allah itu sebagai Raja. Walaupun Daud sudah menjadi orang hebat, bahkan seorang raja, dia mengatakan Allah itu Raja. Artinya Daud menempatkan Allah sebagai Raja, bukan hanya Raja atas hidupnya, tetapi Raja atas seluruh alam semesta. Membiarkan Allah mengatur, membimbing perjalanan hidupnya bersama perjalanan dunia ini. Dia mengenal bahwa Allah sendirilah sebagai pencipta alam semesta. Biarlah langit, gemuruh laut, padang, pohon-pohon di hutan, dan semua bangsa memuji Tuhan, ikut bersorak-sorai, ikut berjubilate, mengenal dan menempatkan Tuhan sebagai Raja yang menciptakan, melindungi, menyelamatkan dunia ini. Kita bisa bandingkan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Allah mengasihi dan menyelamatkan dunia ini. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Minggu Jubilate adalah rangkaian dari minggu-minggu Paskah, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus Kristus, Raja Gereja, Raja kita dari kematian. Dia menyelamatkan kita dari dunia ini, dari kematian kekal. Tetapi setiap orang percaya akan menerima kehidupan yang kekal. Saudaraku, hal lain, ternyata kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti. Tidak sampai hari kemarin, tidak hanya sampai saat ini, tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ayat 34 dan ayat 36. Itulah sebabnya seluruh umat memuji Tuhan, seluruh umat bersorak-sorai bagi Tuhan atas penempatan Tuhan sebagai Raja kehidupan di dunia ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, kata jubilate, jubileum atau jubilaos berasal dari kata yobel, bahasa Ibrani, artinya tanduk domba jantan yang diolah menjadi nafiri atau seruna yang dibunyikan pada tahun Yobel, yaitu memperingati pembebasan Israel dari perbudakan, kekerasan, dosa, dan maut. Hal itu juga menunjukkan pembebasan orang tawanan, pembebasan orang berhutang, menolong orang miskin dan berkekurangan, mengasihi sesama. Itulah sesungguhnya arti dari jubilate. Alangkah baiknya sorak-sorai pada minggu jubilate ini dilengkapi dengan kemauan kehidupan saling berbagi, saling menolong, dan saling mengasihi. Kita tahu bahwa sudah banyak saudara-saudara kita yang hidupnya terancam karena kehabisan uang hanya untuk sekedar makan, terancam PHK, terancam jatuh dalam kemiskinan karena kehilangan penghasilan. Inilah saatnya bagi kita untuk saling menolong dan saling berbagi supaya saudara-saudara kita merasakan kasih Tuhan
melalui keberadaan kita masing-masing. Biarlah mereka juga ikut bersorak-sorai, berjubilate bersama-sama dengan kita. Saudaraku, saya teringat kisah bangsa Israel merubuhkan kota Yeriko. Mereka mengelilingi kota itu 7 hari, dan pada hari ke-7 mereka bersorak-sorai. Pada hari ke-7 mereka bersorak-sorai meminta pertolongan Tuhan dan membunyikan sangkakala, nafiri, serunai. Akhirnya tembok kota itu rubuh karena pertolongan Tuhan. Kita bisa baca Yosua 6 ayat 20. Yang saya maksudkan adalah bahwa pada saat ini, Minggu Jubilate ini, mari kita sama-sama bersorak-sorai. Mari kita sama-sama bersorak-sorai memohon kuasa Tuhan Raja kita untuk merubuhkan, untuk melenyapkan, untuk membasmi COVID-19 dari muka bumi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan keselamatan kepada kita. Bersorak-sorailah senantiasa kepada Tuhan Raja kita. Selamat berjubilate. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, atas kasih setia Tuhan yang selalu menyertai mengasihi kami. Kami beroleh kehidupan, napas kehidupan hingga saat ini. Terima kasih Tuhan, pada minggu ini, Minggu Jubilate ini, Engkau ingatkan kami supaya kami tetap mengenal, mengagumi, bangga memiliki Tuhan Raja kami, memiliki Tuhan Raja dunia ini, supaya kami boleh bersorak-sorai kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan, supaya kami tetap dapat melakukan firman-Mu, supaya kami menyerahkan kehidupan kami kepada Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan warga jemaat Tuhan, dimanapun berada pada saat ini, di tengah-tengah rumah masing-masing. Berkati Tuhan di dalam ibadah, berikan sukacita, berikan pengertian yang murni tentang firman Tuhan, dan arahkan kehidupan kami supaya tetap melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit pada saat ini, mungkin dirawat di rumah sakit, mungkin dirawat di rumah. Tuhan, berkati mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, berkati pengobatan mereka, agar mereka boleh sembuh kembali dan boleh dapat beraktivitas di tengah-tengah kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh aktivitas pelayanan di gereja Tuhan ini, secara khusus HKBP Jalan Lejen Suprapto ini. Berkati kami Tuhan, berkati para pelayan, pendeta, para majelis di gereja-Mu ini, agar tetap berhikmat. Terlebih Tuhan, di tengah-tengah pandemi virus Corona 19 pada saat ini. Ya Tuhan, kami menyadari bahwa kami orang berdosa. Karena Tuhan ampuni kami, agar kami di dalam kekudusan kami layak menerima berkat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Adorang sota pasaha peliata, tatangi homma hatani debata, natar surat di sada kronika saplonom ayat 20 sia. Lehon hamuma di Jahoba hamuliao ni guarna, buan hamuma silehon lehon, dungi Roma hamu tuadopan ni bohina, marsoba mahamu tu Jahoba, marpahean na marhadohoan. Maredde mahita huhu pasahaton pilihan. Melimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Melimpah sukacita di hatiku, di dalam
tatangya koma peliata ale debata amanami na di Banua Gijang hodo hararuan ni saluhu silolehon na denggan dohok nasau libasa na mauliutus hupasat hami ma sian na niliomi tu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi wap na khusus di zolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasiak kami pilihanon pati bulon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita ale Tuhan Jehovah debata nunga sa bulan lobi hami dang boy bongot tubagas jorom rap dohok ruas ni huriam asi maroham tatap ma dangol dohok pojok ni rohanamion targogot jala di bagasa biar huhut lam galedo pakilalan namin waing hinorhon ni pandemi virus COVID-19 na somar namit topi balik sa tahe lam mangararati do tulia portibion mabahit marsahit pamatang ni hazol maon jalanung agudang aguan hosa dangadong nabuy tarbahik kami laho mangit topisa holan hodo pangalualuan nami sailinggomi jala odingi mahami saluhut na Ale Tuhan asiroham sayurupi jala palua mahami saluhutna hutang yakok kami ma ng petugas medis aka dokter na tongon mangula mangurupi aka na marsahit ala ni virusi tung dilehon na sida do roha pikiran doho gogo na sida talpedo na sida di baba ni hamatiani pos do roha nami holan hodo pangalualuan nami say marbisuk jala margogo manasida mangulahot tugas na mamorangi virus COVID-19 do mangubati sa luhut na marsahit hinorhon ni virusi. Ale Tuhan asiroham sayurupi jala palua manasida saluhutna hutang yakok kami ma ng panggonggomi siya tingkat pusat sa hatu tingkat daerah asa sa roha sa pikiran na sida mamorangi jala mangitopi pandemi virus COVID-19 parrohai jala parbisuhi na sida sa luhut na asa marhite bisu na siyakko boy na sida pada laton ak kahaputusan dohok kebijakan laho paluahon bangsoon siya pangotak ni virus COVID-19 dohok manarihon sude masyarakat asa daw siyan haraparon dohot hasusaan. Ale Tuhan asiroham sayurupi jala palua manasida saluhutna hutang yakok kami dongan si solhot nami natongod daw nuaing siyan hami natongor rak makilalahon songon pakilalan nami nuaing suang songonin ang saluhut dongan nami sa hapor siyaon dang boy hami pajupang dohot nasida di bagas joromi alanya kana masaon law songonin ang akapangula ni huriami saluhut na mangelek mahami tuado pamu nasun badiai. Ale Tuhan asiroham sayurupi jala palua manasida saluhutna Ale amanami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu say Roma harajaumu say saok malomani roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami
songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami toguhot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasaorhon ma damena tutodim. Di hamuna saluhutna ruas ni huria, selamat hari Minggu madihita saluhutna Horas.